Kakak Ana Fauzia. Halo Kak Ana. Halo, ini dimulai sekarang? Ya Kak Ana silahkan. Sebentar ya, mau pindah device dulu. Izinkan, izinkan. Dan ini lagi. Aduh, terlalu ini aku tik-tik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jujur ini pertama kali ya saya ngasih materi terus via Zoom. Dan agak kesulitan sih sebenarnya soalnya nggak ketemu langsung sama anak-anaknya ya. Di sini aku mau ngasih sedikit aja ya gambaran dari berdasarkan pengalaman-pengalaman yang udah pernah aku dapetin selama aku lomba, dan harapan aku tujuannya ketika nanti udah udah selesai dari ini tuh kita tetap saling sharing aja, karena di sini aku juga sama-sama masih semester 6 juga, dan harapannya di sini kita bisa saling belajar, saling bertukar pikiran, jadi nggak ada yang dia sebagai materi atau apa. Harapannya kita di sini bisa balance, bisa sama gitu, bisa setara gitu ya. Pertama terkait dengan debat hukum ya, tapi jauh sebelum kita ke materi utama dari apa sih itu debat hukum, pertama kita harus tahu esensi dari kita ikut debat itu seperti apa sih. Kita itu kan sebenarnya kalau misalkan mau ikut debat itu kan bagaimana kita bisa mengatur terlebih dahulu pola pikir kita itu nggak boleh ada tendensi tertentu atau trigger tertentu terhadap suatu hal gitu. Bagaimana kemudian kita bisa memaknai setiap apapun kasus yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebagai suatu yang pasti menimbulkan dua sisi yang berbeda, dua persepsi yang berbeda, atau bahkan bukan hanya dua sisi yang berbeda, tapi berbagai macam persepsi yang berbeda. Nanti aku bakalan ngejelasin apa sih karakteristik dari komunitas aku, dari Fakultas Hukum UMM, hingga kemudian alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk bisa ya menjuarai beberapa kompetisi perdebatan. Salah satu kunci yang paling penting dari seorang debater itu adalah kita harus self love dulu. Bagaimana kemudian kita bisa make sure, kita bisa meyakinkan diri kita kalau misalkan ketika kita udah dipilih menjadi seorang debater, artinya kita memiliki analisa yang sangat tinggi terhadap suatu kasus gitu. Ketika kita udah self love sama diri kita udah yakin sama diri kita, maka kita nggak boleh ragu buat menuangkan pikiran-pikiran yang ada dalam diri kita gitu. Bagaimana kita menuangkan pikiran kita itu dalam suatu bentuk argumentasi. Hal yang paling penting dari debat hukum, dari bagaimana kita menyikapi berbagai emosi perdebatan,
itu nggak pernah jauh dari rasionalisasi. Karena kita itu pasti bakalan menjumpai mosi-mosi perdebatan yang dia itu bakalan dominan ke pro atau dominan ke kontra. Tetapi kalau misalkan kita udah, when we have been chosen as the delegate, kita harus benar-benar bisa yakin kalau ya ini nggak mungkin cuma kontra aja, pasti juga pro dan kontra. Masuk ke debat hukum ya. Kalau aku bisa bilang debat hukum ini, itu dia itu benar-benar totally research, totally dia itu kita harus menuliskan apapun yang ada dalam argumentasi kita itu berdasarkan fakta. Nah, saya sebagai mahasiswa hukum yang juga pernah terjun di berbagai dunia public speaking yang tidak hanya di hukum, jujur saya sangat mengalami perbedaan yang sangat mencolok sekali ya. Kalau misalkan debat hukum, kita itu kalau nggak memperkuat atau strengthen argumentasi kita itu dengan hal-hal yang berbau peraturan perundang-undangan, fakta, itu pasti argumentasi kita dianggap palsu, dianggap kayak ini bukan argumentasi gitu kalau di debat hukum. Tapi kalau di acara-acara public speaking yang selain hukum, misalkan kayak debat pendidikan, debat ekonomi, itu kita masih kayak permitted untuk kita itu menuangkan logika-logika kita. Kayak gitu. Jadi debat hukum itu nggak akan jauh-jauh dari riset. Pasti riset peraturan perundang-undangan, bagaimana kita memaknai frasa, bagaimana kita itu sebesar-besarnya untuk mencari celah dari suatu mosi perdebatan, bagaimana kita tidak hanya melihat dari satu sisi, bagaimana kita tidak hanya tersempitkan saja, terkotakkan saja pikiran kita itu pada status quo nasional, tapi juga bagaimana kita memperluas lagi research kita itu di internasional juga, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat debat hukum ini, kalau di komunitas saya, itu tuh yang paling menonjol, itu kalau di mekanisme kami melakukan pembagian tugas pembicara, Jadi kalau misalkan di kami, pembicara satu itu hanya terfokus pada filosofis. Apa sih filosofis itu? Filosofis itu nggak akan jauh-jauh dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Oh iya, jauh sebelum kita ke tadi yang apa definisi dari filosofis, terlebih dahulu aku jelasin kenapa kami menggunakan mekanisme pembagian filosofis, sosiologis, dan yuridis. Itu tujuan kami agar tidak ada pengulangan argumentasi, baik antara pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3. Bagaimana kemudian walaupun juga kami udah dibagi antara first speaker sampai third speaker itu udah dibagi, tapi kita juga tetap menguasai argumentasi dari pembicara yang lainnya, karena itu penting. Kita nggak pernah tahu bidasan dan interupsi dari orang lain. Nah, terus masuk ke ranah tadi pembagian pembicara ya. Pembicara 1. Pembicara 1 itu kalau di kami itu filosofis, dia membahas hanya terpusat pada Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan latar belakang. Bagaimana kemudian hal yang paling penting dari perdebatan apapun, baik dia hukum ataupun non-hukum, itu adalah kita bisa membedah latar belakang dari lahirnya mosi perdebatan. Itu jantung dari debat hukum di pembicara 1. Jantung dari pembicara 1 di debat hukum itu adalah kita bisa membidas urgensi mengapa mosi ini lahir dan mengapa mosi ini wajib untuk ditolak. Itu penting banget. Nah, biasanya latar belakang itu nggak akan jauh-jauh dari kasus, nggak akan jauh-jauh dari kebijakan pemerintah, dan juga nggak akan jauh-jauh dari apapun yang berkaitan sama kasus-kasus yang masih hangat terjadi. Itu biasanya kayak gitu. Keputusan pemerintah, apapun itu, tata usaha negara. Nah, kayak gitu. Jadi jantungnya pembicara 1 itu di latar belakang. Kenapa sih kadang tuh banyak banget kalau misalkan kita nggak membagi pembicara masing-masing, banyak banget yang kita tuh kadang suka skip, kadang suka lupa, tiba-tiba pas kita udah di kompetisi, tiba-tiba kita kayak, loh ini iya ya kurang ya, kita kadang ditanya urgensi kita bingung, kita udah keburu riset tapi kita nggak tahu urgensinya apa. Jadi penting untuk kita itu terjun di kompetisi perdebatan itu kita harus tahu dulu dasar paling utama dari mosi itu apa. Nah, dasar dari mosi perdebatan itu apa sih istilahnya? Ya urgensi itu tadi. Urgensi dari lahirnya mosi.
Moderator Mohon maaf kakak, terdengar jelas suaranya. Moderator, boleh semua peserta on kamera semua nggak? Iya kak, silakan. Silakan peserta on cam semua ya. Nah, balik tadi ya ke pembicara satu yang membicarakan terkait filosofis. Nah, selain juga dari latar belakang, walaupun kita itu masih di pembicara satu, penting untuk kita juga menyebutkan gagasan di awal pembicara. Jadi kalau misalkan gagasan itu baru kita sebutin di pembicara ketiga, juri itu bakalan bertanya-tanya, loh tadi nggak disebutin, tapi sekarang tiba-tiba ke up. Nah, itu karena yang buat kita kayak merasa strange. Kita sebagai judges tuh kayak ngerasa, loh kok tiba-tiba muncul. Nah, penting untuk kita memberikan penekanan itu di pembicara satu. Jadi pembicara satu itu ya tugasnya, pertama, dia membedah latar belakang. Kedua, dia membedah tentang urgensi, baik klasik emosi. Ketiga, dia membicarakan tentang argumentasi, tapi sekitar ya paling cuma argumentasi poin-poin aja. Karena kalau pembicara satu itu, yang paling banyak dibedah itu latar belakang. Sama yang terakhir adalah gagasan. Gagasannya itu tapi nggak dijelaskan. Misalnya ya, kita gagasannya itu ada 5 poin. 5 poin utama, 5 intisari argumentasi. Nah, itu nggak usah dijelasin dari setiap intisarinya itu. Jadi nanti dijelasinnya itu tetap di tugas pembicara ketiga. Tujuannya untuk apa sih kita bagi-bagi kayak gini? Tujuannya untuk apa sih kita tentuin kayak gini? Bukan untuk kita mengintervensi gaya mereka berbicara, enggak ya. Tapi ini sebagai prevent gitu loh, sebagai prevention untuk kita itu menghindari hal-hal yang kayak tiba-tiba ini belum dicari, tiba-tiba oh ini juga penting nih, tapi ternyata lupa. Itu makanya penting untuk kita juga menentukan apa aja sih yang mau kita bicarain kayak gitu. Kedua, pembicara kedua itu yuridis. Yuridis itu dia tugasnya hanya terfokus pada status quo, hanya terfokus pada mengkaji frasa dari peraturan perundang-undangan. Dan ketika nantinya kita itu dihadapkan pada peraturan perundang-undangan, baik dia itu dari UUD sampai hierarki yang paling bawah kita juga masih belum nemu ini untuk mendukung mosi perdebatan kita, sangat-sangat diperbolehkan untuk kita menggunakan status quo internasional. Itu banyak banget. Kalau misalkan pakai HAM, udah pakai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pakai kayak gitu bisa. Itu penting banget. Jadi kalau misalkan pembicara dua itu kita terfokus sama peraturan perundang-undangan. Terus ketiga itu sosiologis. Sosiologis itu dia hanya terfokus pada data, hanya terfokus pada riset, hanya terfokus pada hal-hal yang berbau dengan fakta di lapangan itu seperti apa. Bagaimana kita bisa make sure baik dia itu secara teori ataupun secara praktek itu dia selaras. Itu tugas di pembicara ketiga. Dan jangan lupa pembicara ketiga itu penting untuk kita itu menekankan di poin gagasan. Sering banget aku tuh nemuin lawan-lawan aku itu yang dia tuh lupa untuk ngasih solusi. Jadi kita terlalu menggebu-gebu untuk membantah argumentasi, kita terlalu menggebu-gebu untuk membantah bidasan, kita terlalu menggebu-gebu untuk menunjukkan inilah argumentasi kita. Kita udah terlalu menggebu-gebu dengan argumentasi kita yang banyak banget, tapi sayangnya kita lupa buat ngasih solusi kayak gitu. Nah, dulu waktu aku masih jadi maba, itu aku bingung kan awalnya. Gimana ya aku bisa bikin gagasan sementara kita tahu ini tuh adalah mosi yang rata-rata itu tentang hukum pasti nggak akan jauh-jauh dari kebijakan pemerintah. Nah, kalau misalkan dari yang pernah aku tahu dari senior-senior aku, salah satu cara untuk bagaimana kita bisa membuat gagasan adalah yaitu tadi, makanya itu kenapa aku bilang self-love, kita harus yakin dulu kalau solusi yang kita berikan itu bisa diterapkan. Dan pasti benar, itu harus yakin. Karena gini, sistemnya gagasan itu kan dia kayak proposal yang kita ajukan. Misal nih, kayak pemberlakuan, misal nih katakanlah delik hate speech belum ada ya, terus kita mau memberlakukan pemberlakuan delik hate speech pada kampanye pemilu. Nah itu gagasan, bisa diterima juga bisa enggak. Cuman kita sebagai debaters nggak boleh
benar-benar kita kayak ragu sama proposal yang kita ajuin, itu pantang banget buat debaters untuk kayak ngucapin kata mungkin, kayaknya, atau barangkali. Itu nggak boleh. Kita ini bertugas di sini sebagai debaters, sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang itu, keahlian di mosi ini. Artinya apapun solusi yang kita ajukan itu harus dan wajib untuk bisa diterapkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus berusaha menjelaskan dari gagasan yang kita berikan itu beserta dengan mekanismenya. Nah, yang paling sering lupa itu adalah dia nyebutin poinnya aja, hanya nyebutin gagasannya aja. Aku pengen nih ngasih delik hate speech di kampanye pemilu, aku pengen nih menyertakan lembaga non pemerintahan untuk pembelakuan delik hate speech agar bisa membantu pemerintah pusat. Tapi kalian nggak ngasih tahu bagaimana kemudian mekanisme dari kita mengikut sertakan lembaga non pemerintahan itu ketika dia berusaha untuk membantu pemerintah pusat. Kita hanya cuman kayak ngasih tahu, iya pokoknya LSO harus ikut sama pemerintah pusat, LSO harus bekerja sama pemerintah pusat. Tapi kita nggak ngasih tahu kayak gimana mekanismenya, kayak gimana pengajuannya. Dan jangan lupa ketika kita ngajuin gagasan itu sangat-sangat diperbolehkan untuk kita nakalnya itu kita mengarang bebas. Tapi mengarang bebasnya itu masih tetap logis ya, bukan ngarang bebas yang kayak LSO terus bekerja sama dokter, nggak nyambung ya. Tapi tetap harus kita berusaha untuk masih sesuai dengan jalurnya waktu kita memberikan mekanismenya. Dan bahkan pembicara ketiga itu ya, kalau menurut aku itu dia nggak terlalu banyak untuk memberikan argumentasi di data, dia lebih banyak di gagasan. Karena gini, tujuan dari gagasan itu sebenarnya menurut aku ya, di debat apapun dia tuh menurut aku jantung sih. Kalau menurut aku, bukan hanya cuman kita sebanyak-banyaknya riset, tapi bagaimana kita juga bisa memberikan gambaran secara jelas dari kayak mana sih arah dari mosi yang kita pengen. Aku pengen nih ngasihin LSO di pemerintah pusat. Nah, itu berarti arah yang bakalan kalian kasih gitu loh. Karena kalau misalkan kalian udah berhasil untuk menjelaskan mekanisme dari solusi yang kalian berikan secara komprehensif, artinya kalian sudah berhasil untuk menguasai panggung kompetisi di tempat itu. Karena kalau misalkan kalian itu nggak bisa ngasih solusi, artinya kayak argumentasi kalian ngambang. Iya, aku paham kamu nolak sama delik hate speech, tapi maumu apa sih sama mosi delik hate speech ini? Ya, aku paham kamu melarang anggota DPD itu dari partai politik, tapi larangan kamu tuh dalam bentuk apa? Bagaimana nantinya kalau misalkan tim kontra itu menyentuh dengan hak asasi manusia? Terus kamu nggak bisa ngasih gagasan, akhirnya kamu kelagapan kayak cuman aku pro pokoknya, nggak boleh pokoknya DPD ini, soalnya udah aturannya kayak gini. Iya, aku paham aturannya kayak gitu, tapi mau kayak gimana arah yang bakalan kalian mau. Jadi kalau kalian nggak ngasih solusi, itu juri nggak akan paham arah dari pembicaraan kalian seperti apa. Kayak gitu. Jadi penting untuk kita juga memberikan gambaran terkait solusi dan secara komprehensif tentunya dengan berbagai mekanisme yang kita berikan. Terus cara riset. Selanjutnya cara riset. Terus nih terkait cara riset ya, aku itu pantang banget buat ketika aku dikasih mosi perdebatan itu aku langsung nyari di Google, itu aku pantang. Karena gini, tujuan aku untuk menjadi seorang debaters adalah bagaimana aku paling nggak mau argumentasi aku diambil lawan atau ditebak sama lawan. Aku paling ogah, nggak mau aku. Bagaimana caranya aku bisa menyembunyikan argumentasi aku dengan cara sendiri? Apa rahasianya? Rahasianya adalah sebelum saya terjun ke Google, saya kasih pertanyaan dulu dari mosi itu. Gini, kalau misalkan kita udah jadi debaters, artinya kita kan bakalan jadi orang yang kepo 100% lah, bahkan lebih dari 100% ya. Kenapa kepo? Karena kita bakalan kayak mencari tahu apa sih maunya mosi ini gitu kan. Nah, ketika aku misalnya katakanlah mosinya itu kayak tadi aku ulang lagi, penerapan delik hate speech pada kampanye pemilu. Nah, nanti tuh misalnya ya pertanyaan pertama, apakah jika yang melakukan hate speech itu adalah salah satu pendukung dari presiden, maka dia juga diberikan pemidanaan. Kayak gitu contoh kecilnya. Nah, itu argumentasi yang dia itu nggak bakalan ditebak sama lawan, dan secara nggak langsung pertanyaan yang aku list itu nanti juga bisa jadi interupsi untuk aku bisa nyerang lawan. Kenapa? Karena dia sumbernya cuma dari pikiran aku, lawan nggak akan ngerti gitu. Jadi penting untuk kita itu sebelum langsung terjun di Google,
kita list aja pertanyaan itu. Anggap aja gini, kalau misalnya kita udah dikasih mosi, artinya kita itu lagi mosi itu kayak guru kita lah ibaratnya. Kita lagi nanya nih sama mosi ini. Gimana kalau misalkan nanti kayak gini? Gimana kalau misalkan nanti katakanlah anggota dari presiden atau mungkin presidennya sendiri yang ngelakuin head speech. Maksud aku pasangan calon presidennya yang ngelakuin head speech. Gimana pemidanaannya? Prosesnya bagaimana? Bagaimana kalau misalkan head speech-nya itu dilakukan oleh sekelompok orang? Bagaimana proses pemidanaannya? Bagaimana dia melakukan proses seleksi terhadap orang-orang yang melakukan head speech? Sementara head speech itu adalah suatu hal yang dia tuh sifatnya subjektif dan belum tentu juga bisa ditebak kalau dia tuh head speech. Bisa aja juga karena dia ada unsur tendensi atau emosional, akhirnya kemudian dia bisa dibilang head speech. Itu logika yang harus kita pasang gitu loh dalam setiap mosi perdebatan yang lahir. Karena kalau misalnya kita langsung terjun, delik head speech, misalkan kalau di jurnal-jurnal ya banyak, delik head speech itu udah banyak banget yang up gitu. Tapi untuk pemikiran-pemikiran yang kayak gitu tuh belum tentu bisa di-up di jurnal. Jadi aku tuh kalau misalkan udah dikasih emosi, aku tuh cuman kayak nggak langsung riset, jadi aku tulis aja dulu pertanyaan sebanyak-banyaknya. Itu bisa sampai satu mosi itu ya, sehari, itu aku nggak riset sama sekali dan cuman berangan-angan dengan mosi itu bisa sampai 50 pertanyaan. Dan itu semua aku list. Dan itu penting. Untuk apa? Agar lawan itu nggak akan pernah bisa mendeteksi gambaran argumentasi yang bakalan kita tuangkan di situ. Jadi list aja dulu pertanyaan, baru nanti kalau misalkan dalam sehari itu kalian udah dapet banyak pertanyaan, nggak harus 50 sih, itu aku cuma kayak lagi gabut aja. Itu bisa 25, 20 cukup kok. 20 pertanyaan udah cukup, kalian langsung riset, besoknya kalian bisa memperkuat pertanyaan kalian itu dengan berbagai riset yang ada. Jadi secara nggak langsung, pertanyaan yang kalian ajukan itu udah jadi intisari dari argumentasi yang kalian berikan. Dan itu nanti akan diperkuat dengan beberapa riset. Kalau risetnya itu terserah kalian ya, mau kalian pakai pendapat ahli, mau pakai pendapat ahli yang relate sama mosi, atau mungkin kalau misalkan mentok nggak dapet yang relate dengan mosi, mau pakai yang nggak relate dengan mosi, it's okay. Yang penting dia memihak dengan mosi kalian. Kayak gitu. Jadi jangan pernah ketika kita udah dikasih jadi kalau misalkan kalian itu udah dikasih emosi, jangan pernah langsung terjun ke Google kayak gitu. Dan bahkan ya, menurut aku pribadi, justru ketika emosi itu banyak di internet, itu bakal semakin susah menurut aku ya. Justru malah aku tuh lebih prefer mosi yang dia itu nggak terlalu banyak di internet. Contoh, dia mosi yang berbentuk gagasan. Misal, hak pilih bagi warga negara asing, ya kan? Itu berbentuk gagasan gitu loh. Yang bagaimana caranya kita bisa mempersilahkan turis untuk ikut pemilu. Kan ibaratnya kayak gitu kan. Dan bukan hanya pemilu, tapi juga pilkada gitu loh. Bagaimana kita mencari celah, mencari celah dari berbagai peraturan undang-undang yang ada. Coba bayangin, kita di suatu kompetisi perdebatan itu nggak mesti kemudian ketemu dengan mosi yang dia tuh banyak banget di internet. Apalagi kalau dia tuh debat-debatnya itu debat non hukum ya, debat non hukum lebih banyak lagi yang dia tuh berbau gagasan. Nah, kalau misalkan kalian udah dihadapkan dengan mosi yang berbentuk gagasan kayak gitu, maka udah nggak akan bisa lagi kalian langsung research di Google gitu loh. Pasti ya mau nggak mau, kalian tetap harus menuangkan logika kalian di situ, dan nggak akan mungkin mau di mana-mana kalian nyari juga nggak akan nemu gitu. Karena hak pilih bagi warga negara asing itu mau di peraturan perundang-undangan pun juga nggak akan admit gitu loh dengan hal-hal yang kita memberikan penyertaan untuk turis bisa ikut pemilu. Coba berarti kan bagaimana kita bisa mencari celah dari mungkin ada frasa-frasa yang ada di peraturan undang-undangan yang dia itu ketika dimaknai secara lebih luas lagi, itu dia bisa mempersilahkan warga negara asing untuk ikut dalam pemilihan. Kayak gitu. Udah segitu dulu aja. Sesi pertanyaan aja dulu dibuka, terus nanti saya lanjut lagi ya. Baik, untuk teman-teman semuanya yang mau bertanya, mungkin bisa disebut nama yang mau bertanya di kolom chat, biar nanti tidak berebutan, nanti saya akan tunjuk. Silahkan.
Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa diketik di kolom chat, nanti kita pilih pertanyaannya supaya tidak berebutan. Terima kasih. Oke, ada Nesti yang mau nanya. Nesti, silahkan dinyalakan mic-nya. Kak, saya mau bertanya. Tadi kan pada saat kita berdebat itu sebaiknya kita itu menghindari kata kayak mungkin atau sesuatu yang kata mungkin itu kan berarti sesuatu yang belum terjadi. Terus gimana kalau misalnya kita mau buat suatu perandai-andaian tapi menjadi sesuatu yang pasti kayak yang kakak bilang tadi itu, gimana kalau nanti presidennya yang melakukan hal itu gitu. Jadinya kan itu kan seperti suatu andaian tapi kayak dia tuh kayak sesuatu yang meyakinkan gitu walaupun sesuatu yang belum terjadi. Itu pertanyaan saya. Silakan Kak Ana. Ya, terima kasih Nesti Diayu. Jadi gini, maksud aku untuk nggak boleh kita itu bilang kata mungkin itu ketika kita udah terjun di kompetisinya gitu loh. Ketika kita udah terjun di kompetisinya, itu kita udah jelas banget kita harus yakin kalau argumentasi kita itu benar. Kayak gitu. Jadi bukan kemudian nggak dibolehin kata mungkin itu pas kita prakompetisi ya. Kalau misalkan prakompetisi itu udah pasti kita berandai-andai. Apalagi kita kalau mau ngasih gagasan solusi apapun ya pasti kita berandai-andai. Kita itu menulis apapun, ikut kompetisi apapun, melakukan apapun, pasti kita nggak akan jauh-jauh dari berandai-andai gitu loh. Dan maksud aku menghindari kata mungkin, barangkali, kayaknya, itu ketika kita mengucapkan argumentasi kita di kompetisi perdebatan, kayak gitu. Nah. Apakah kurang jelas? Mungkin kalau kurang jelas nggak apa-apa, bisa nanya lagi. Baik, teman-teman yang lain yang mau bertanya bisa diketik di kolom chat, silahkan. Dayu, boleh saya minta ulangi sedikit? Oke. Kak Ana, saya mau menambahkan sedikit, bagaimana kalau misalnya pada saat kita menggunakan argumen itu terus kita menambahkan sesuatu andaian, misalnya sekarang, misalnya Kak, presiden itu tidak boleh ada kepengawasan, terus kita buat argumen kayak pengandaian, bagaimana kalau nanti presidennya korupsi, boleh nggak kayak gitu atau harus menghindari kata seperti itu? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Secara nggak langsung, kalau misalnya kita mau menambahkan pertanyaan di argumentasi kita untuk kita ucapkan nanti di kompetisi, itu kayak sistem ini sih, apa ya, apa sih namanya, take and put gitu loh. Jadi kalau kita itu kayak ambil terus kita lempar lagi ke lawan, itu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Yang penting menghindari kata kayak kayaknya ini tuh nanti presiden bakalan kayak gini deh, atau mungkin nanti presiden itu bakalan kayak gini deh, itu nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar bisa yakin dan yakin banget lah intinya kalau argumentasi kita tuh benar, nggak boleh nggak. Karena kalau udah debaters itu kita harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan kita harus memiliki tingkat kesombongan yang tinggi pastinya. Karena kalau misalkan debaters itu kita masih doubt it, kita masih ragu sama mosi atau argumentasi yang kita ajukan, itu berarti kita udah berhasil kalau kita sekarang lagi dikuasai sama lawan. Nggak boleh. Jadi nggak ada masalah kalau kamu mau pertanyaan di argumentasi kamu buat suatu hal yang memberikan kalau ibaratnya tuh kalau kamu kasih contoh kayak tadi tuh kesannya tuh kayak kamu tuh memberikan mosi ini tuh benar-benar harus disetujui nih, mosi ini tuh harus benar-benar ditolak nih, karena ya nanti bakalan kayak gini. Bagaimana nanti kalau misalkan kalian sebagai pembicara satu nanti menolak ini, nanti bakalan kayak gini, itu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Itu kreasi sih, kreasi argumentasi, nggak ada masalah. Oke Kak, terima kasih. Teman-teman yang lain yang mau bertanya silahkan diketik di room chat.
Kak Ana, baik Kak Ana. Mungkin karena teman-teman tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita lanjutkan materinya untuk mempersingkat waktu. Ya, ya udah sambil jalan aja ya. Ini ada yang lagi terjun di kompetisi nggak? Ada yang lagi terjun di kompetisi nggak? Belum ada ya. Aku sebenarnya pengen ini sih, pengen ngajakin kalian buat aku kasih mosi, terus nanti kalian ngomong gitu satu-satu kalau mau. Aku pengen tahu aja sih, pengen belajar juga, siapa tahu bisa saling bertukar pikiran lah di sini, saling evaluasi. Ada yang mau nggak? Buat aku kasih mosi, terus paling nggak ya 1 menit lah ngomong, cuman buat tahu. Ayo. Siapa itu? Halo kakak. Sekarang nih Kak. Ya. Sekarang? Kenapa? Sekarang kita dikasih mosi itu? Ya, tapi karena nggak ada yang on cam, jadi kayaknya. Halo kakak. Halo. 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 Ya, halo. Ya udah, kalau misalkan memang belum, sambil jalan dulu ya. Siapa tahu nanti kalian berubah pikiran terus pengen sih. Berbicara terkait dengan cara riset, terus cara menaruh argumentasi. Jadi yang paling bagus untuk kita bisa menyusun argumentasi itu adalah bagaimana waktu kita menyusun di file itu, kita bagi jadi 2. Kita divide into 2 parts. Jadi kalau misalkan biasanya itu ya, dulu waktu aku jadi maba, itu tuh aku kalau bikin mosi, nyusun mosi, itu aku pro dulu, rentet, terus kontra. Itu kebodohan yang paling aku lakuin sih sebenarnya. Karena gini, cara kita menyusun yang bagus itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa divide antara pro dan kontra itu berdampingan. Karena kalau nggak salah sempat ditunjukin sama Bang Dani ya, terkait file mosi apa, hak pilih bagi warga negara asing, kalau nggak salah pernah dikasih tahu juga. Jadi modelnya aku, kalau misalkan bikin argumentasi dan bagaimana aku bisa mencari celah dan kekurangan dari setiap pro dan kontra, itu aku divide into 2 parts. Pro dan kontra itu aku bagi jadi 2. Jadi pro itu sebelah kiri, kontra itu sebelah kanan. Kayak gitu. Jadi kenapa aku bikin kayak gitu? Biar setiap kali aku tuh memberikan argumentasi pro, itu aku bisa switch juga ke kontra. Kita ibaratnya aku kasih lawan katanya dari argumentasi yang pro gitu. Jadi nggak susah-susah sih kalau misalkan kita mau divide into 2 parts, tapi itu optional ya. Kalian bisa pakai atau enggak. Cuman aku tuh memang prefernya yang paling enak dan paling gampang untuk menghindari argumentasi lewat-lewat itu adalah aku divide into 2 parts. Jadi yang kiri itu pro, yang kanan itu kontra. Kayak gitu. Nah, terus aku tuh pasti membuat, ketika aku tuh udah terjun di debat, pasti aku membuat 3 file. File pertama itu file argumentasi. File kedua itu file data. File ketiga itu adalah file instruksi. Jadi di aku juga pribadi itu menggunakan sistem, kita itu udah nyipin instruksi beserta jawabannya itu sebelum kita terjun di kompetisi. Dan waktu kami instruksi, ketika kami paham kalau kami instruksi itu dibatasi dan bahkan belum tentu juga diizinkan, itu setiap kali kami instruksi kami nggak pernah ngasih satu pertanyaan, pasti berentetan pertanyaan kami kasih. Jadi setiap kami dikasih kesempatan untuk kami bertanya, bukan hanya bagaimana dan mengapa yang kami tanya, tapi juga semuanya dari mekanisme, dari gagasan, solusi, data, itu penting. Tujuannya apa sih? Ya istilah nakalnya itu mecah konsentrasi lawan. Percaya atau tidak, ketika kita udah ngasih instruksi lebih dari 1, pasti lawan itu yang bakalan cuma diserap tuh paling ya cuma 1-2 yang dijawab. Dan itu bisa juga jadi celah kita nantinya ketika nanti kita udah di reply speaker, bisa kita tunjukin ada pertanyaan loh yang belum dijawab Dewan Juri. Jadi gitu. Jadi nanti itu di reply speaker itu tujuannya untuk menegaskan kesalahan-kesalahan lawan, tapi jangan lupa juga jangan sampai jangan sampai membuat argumentasi baru. Tetap kita tujuannya untuk memperkuat dan memberikan menjelaskan ulang lagi lah ibaratnya inti argumentasi, gagasan, dan
yang paling penting untuk bisa menunjukkan kepada juri di reply speaker itu adalah ada pertanyaan yang belum dijawab. Kasih tahu aja di reply speaker, nggak masalah. Yang penting kuncinya dari reply speaker itu kita nggak membuat argumentasi baru. Kalau misalnya kita mau nunjukin kelemahan lawan, itu it's okay, nggak masalah. Yang penting jangan bidas, itu jangan. Tapi kalau kita mau nunjukin ada pertanyaan yang belum dijawab dari yang kita ajukan, itu nggak masalah. Itu sebagai bentuk langkah nakal sih sebenarnya. Ya apa ya, trik-trik nakal sih untuk kita bisa mengecoh lawan dengan itu. Karena gini, pastikan orang tuh kalau dia udah ditunjukin kekurangannya dan dia belum jawab, pasti aku tuh sering banget nemuin kayak mimik wajah yang kayak dia tuh terheran-heran, masa iya sih aku belum jawab, perasaan tadi udah. Nah itu tuh mereka pasti bakal selalu ngerasa gitu ya, namanya juga kalau udah di batters kita pasti gak akan jauh-jauh dari sifat arogan ya. Tapi ya nggak ada masalah, tetap sebutin aja pertanyaan yang belum dijawab. Makanya itu tadi kalau udah dikasih kesempatan interupsi, jangan pernah kita cuma ngasih kayak satu aja. Secara nggak langsung kalau kita ngasih satu tuh ibaratnya kayak kita tuh guru yang lagi ngasih tebak-tebakan ke pertanyaan anak SD, ya kan? Bagaimana Anda mengetahui terkait mosi ini? Bagaimana gagasan yang Anda berikan? Apalagi jangan pernah nanyain terkait status quo. Aduh, argumenta interupsi kalau udah ngasih status quo, itu ibarat kata itu kita itu bakalan kalau aku yang diinstruksi kayak gitu, aku bakalan bilang sejatinya etika dari berdebat adalah mendengarkan. Aku bakalan bilang kayak gitu. Dan aku bakalan jelasin karena gini, walaupun belum dijelasin ya, katakanlah aku, yang walaupun aku tahu itu belum dijelasin sama pembicaraku, aku bakal ngomong kayak gitu. Karena tujuan kita itu sebagai debaters itu kita harus mendukung harus mendukung pembicara tim kita itu, dia tuh udah benar-benar menjelaskan itu secara komprehensif. Jangan pernah sampai kita admit dengan kesalahan-kesalahan yang udah diinstruksi sama lawan. Itu jangan banget. Dan waktu aku tuh benar-benar ngasih instruksi itu, sebenarnya dulu itu ya awal-awal ya aku pasti pasti dulu masih cuma 1, 2 kayak gitu. Tapi pas sudah makin kesini, mereka juga sering banget nyodorin aku dengan hal-hal yang memberikan pressure, ya aku juga bakalan kasih trik lain lagi ke mereka dengan aku memberikan secerca pertanyaan, dan itu membuat mereka kayak, waduh, ini apa ya, itu penting sih, nggak ada masalah, itu langkah nakal. Jadi interupsi itu penting untuk disiapin sebelum kompetisi, karena ini rata-rata banyak yang online ya, itu sih yang disayangkan. Sebenarnya kalau debat itu memang yang paling ideal sih sebenarnya offline ya setidaknya. Karena kalau misalkan online, kemarin itu aku udah sempet online zoom dari lomba waktu itu debat. Itu tuh aku nggak bener-bener ngerasa itu debat sih, karena dia itu kita nggak pernah tahu lawan itu ngelihat argumentasi atau enggak. Kita nggak akan pernah tahu lawan itu lagi lihat laptop atau enggak. Dan itu aku nggak suka banget. Kita yang udah berusaha buat hafalin, kita yang udah berusaha untuk menganalisa dan menaruh dan meletakkan itu di kertas gitu. Tapi yang lain kita nggak bisa ngejamin kalau mereka pas lagi buka Zoom, mereka juga buka laptop. Itu aku nggak Jadi aku ngerasa kayak ya online ini kadang ya ada sisi kelemahan dan kelebihannya masing-masing gitu. Ya, tapi ya namanya juga lagi COVID ya, kita udah nggak tahu sih, memang udah kondisinya seperti ini ya. Kita udah di force sama situasi yang ya sebenarnya nggak kita inginkan, tapi ya mau kayak gimana lagi. Tapi kalau misalkan online itu, waktu kemarin aku bener-bener terjun di lomba yang berbau public speaking dan itu online, satu hal yang justru itu bikin aku jadiin kesempatan adalah untuk orang-orang yang pemula gitu loh. Sebagai pemula itu, kita dan aku juga yang masih belajar, sayang banget kalau misalkan kita itu nggak follow gitu loh, hal-hal yang berkaitan dengan kompetisi. Karena kalau misalkan alasan kalian itu ada mungkin orang yang dia tuh takut buat ketemu lawan gitu ya. Nah, justru ketika lombanya itu bisa diadain online, itu bisa jadi ajang kesempatan kita untuk kita ikut gitu. Karena kalau misalkan dia online kan, dia otomatis kayak kita bakalan cuma ngomong sama diri kita sendiri kan. Kayak contohnya kayak gini nih. Aku sebenarnya kalau lagi ngomong di depan layar gini tanpa ketemu sama orangnya agak susah sih. Aku lebih prefer kalau aku berhadapan sama orangnya langsung ya. Jadi aku kalau lagi nggak di hadapan langsung gini tuh aku kadang blank gitu mau ngomong apa, karena nggak langsung nyerang lawannya gitu. Aku tipe orang yang barbar sih emang kalau debat ya.
Aku tuh tipe yang, makanya aku nggak pernah ditaruh di pembicara satu. Jadi kalau di KRD itu, pembicara satu itu terkenal sebagai pembicara yang paling luas, paling cantik, paling lihai, omongannya paling lembut. Karena langkah nakalnya itu, kalau pembicara satu dia itu sebagai opener. Jadi make sure kalau udah di pembicara satu tuh taruh dia itu paling nggak yang good looking, kali kayak gitu katanya. Untuk menarik perhatian juri itu langkah nakal sih. Itu optional, itu kayak ibaratnya trik lah untuk kita, tapi ya nggak juga sih, nggak nggak menjamin juga sih, itu cuman kayak buat langkah-langkah ini aja, tambahan aja, itu nggak ada masalah. Terus apa ya, kalau ngomong di online gini, aku lebih suka ditanyain sebenarnya terkait dengan kehabisan ngomong aku. Jadi kalau misalkan kalian itu udah terjun di debat online dan kalian dikasih kesempatan untuk bisa ngomong kayak gini via Zoom ya, saran aku tuh ketika ada lomba yang dia udah bisa menyertakan melalui Zoom, ikutin aja gitu. Karena ya udah nggak ada lagi jalan kita sekarang bisa benar-benar ikut debat selain dari Zoom. Ya tapi ya itu tadi, minusnya adalah karena kita sekarang online, memang banyak beberapa yang seleksinya hanya melalui video, dan tapi ya itu tadi, kalau misalkan kita itu masih hanya mekanisme presentasi ya, paling tuh mentok-mentok tuh penilaiannya itu pasti nggak jauh-jauh dari editannya, dari lightingnya, dari cara ngomongnya, dan itu yang kemudian bikin kita makin kayak terbatas sih pastinya ya. Jadi orang yang benar-benar bisa public speaking kadang akhirnya terbatas gitu, karena ya itu tadi seleksinya hanya melalui video gitu. Padahal kemarin waktu aku benar-benar ngelihat Unram di Unhas tuh bagus gitu. Ada si siapa nih, Ira, Arya, Danu. Mereka keren gitu, bagus. Dan aku udah kayak expect Unram nih bakalan dapet juara gitu kan. Paling tidak juara 3, 2, 1 lah. Dan itu tadi, karena minusnya mungkin kita nggak bisa battle sama lawan langsung, jadinya akhirnya kayak kita kayak penilaian presentasi gitu. Bukan penilaian debat ya. Tapi ya nggak apa-apa, tetap ikutin aja. Karena selama itu masih bisa menjadi kesempatan kalian untuk belajar ngomong, ya ikutin aja. Yang penting, paling tidak dengan adanya online ini, bisa jadi kesempatan kita yang sebagai pemula yang kita takut buat melihat lawan, apalagi kalau udah kompetisi offline tuh ya, kita tuh nggak akan jauh-jauh dari muka tengil dari lawan, pasti. Aku tuh pernah ketemu UI, muka-muka mereka itu kalau misalkan udah ketemu sama lawan, mereka tuh pasti bakalan jebaknya tuh dari gaya mereka yang selengekan, atau mungkin mereka tuh, ini untuk debat non hukum ya, kalau debat hukum nggak akan mungkin ada. Kalau misalkan di debat non hukum itu banyak yang lebih barbar gitu, ada yang sampai lepas almet, lepas sandal ada, lepas sepatu ada gitu, dan itu diperbolehkan. Dan debat non hukum itu adalah debat yang paling nakal untuk memecahkan konsentrasi lawan dengan berbagai perlakuan yang mereka lakukan. Dan itu triknya UI. Tuh, mereka itu bahkan sampai pernah ngelepas almet, dan bahkan mereka itu masih sempat-sempatnya makan permen karet waktu mereka ngomong. Dan ya itu tadi, tapi jangan pernah sampai kita terpancing buat ketawa ya, karena berhubung aku orangnya suka ketawa, jadi ya, tapi ya gimana, kadang tetap ketawa juga gitu, sebenarnya nggak dibolehin sih, karena itu cara mereka buat memecahkan, akhirnya konsentrasi kita itu kayak cuman ke cara mereka bercanda, nggak, akhirnya kita nggak konsen ke argumentasi mereka itu ngomongin apa, kayak gitu. Terus di sini kan aku dikasih kesempatan ngasih materi tentang debat hukum ya, tapi aku pengen kalian itu buat explore apapun kompetisi yang dia tuh berbau dengan public speaking. Itu banyak banget, kalian bisa research dari CV aku juga nggak ada masalah, karena di situ aku juga naruh juga kompetisi-kompetisi yang aku ikutin, bisa juga kalian ikutin juga, bisa juga kalian buat follow up juga untuk ikut kompetisi yang sama dengan aku nggak ada masalah. Dan kalaupun kalian mau tanya-tanya tentang kompetisi yang aku ikutin, bagaimana aku daftar, dapat dari mana infonya, aku mau banget buat kalian bisa kepo lah gitu. Bukan berarti, kalau aku pribadi justru aku senang gitu loh ketika ada orang yang dia tuh ikut kompetisi yang sama kayak yang aku ikutin. Dan bahkan harapannya
bisa lebih gitu loh daripada aku. Kalau aku dapat third speaker, aku berharapnya kalian bisa dapat first bahkan gitu. Dan aku senang banget harapan aku ketika tadinya CV aku ditunjukin, bukan cuma hanya tujuannya untuk show off ya, tapi bagaimana dari ketika CV aku ditunjukin, kalian juga bisa follow up dengan kegiatan-kegiatan yang sama. Jadi itu tujuannya kenapa CV itu kadang ditunjukin gitu loh. Bukan cuma hanya menunjukkan prestis aja, enggak. Tapi bagaimana dari CV yang udah ditunjukkan itu, kita juga bisa follow up dari kegiatan-kegiatan yang mereka ikutin, kayak gitu. Banyak kok kompetisi-kompetisi yang berbau dengan public speaking, apalagi kita nggak akan pernah jauh-jauh dari model United Nations, apalagi debat non-hukum ya, debat non-hukum itu bahkan lebih banyak juga daripada debat hukum. Kalau misalkan kalian takut buat ikut debat hukum karena kalian masih ngerasa dia terlalu banyak research yang berbau dengan yuridis, sosiologis, filosofis, kalian sangat-sangat diperbolehkan juga untuk ikut debat non-hukum gitu loh. Karena gini, kita ini sekarang adalah mahasiswa hukum. Dalam artian kalau misalkan kita itu udah sebagai mahasiswa hukum, berarti kita itu udah admit kalau kita itu pasti bakal belajar di semua bidang. Dan percaya atau nggak percaya, walaupun aku tuh juga sering ikut debat non-hukum, aku juga masih sering up gitu loh tentang materi-materi yang aku pelajarin di hukum. Tapi ya itu tadi, semua punya kelemahan dan kelebihan masing-masing ya. Kalau misalkan debat hukum itu 10 menit, kita masih bisa bersandar sama riset. Kita masih bisa bersandar sama peraturan perundang-undangan. Kita masih bisa bersandar sama undang-undang dasar. Dan bahkan 7 menit, 10 menit itu kurang gitu loh kalau untuk debat hukum. Karena kita masih harus nyebutin pasal, kita harus nyebutin bunyi, kita harus mengkaji dari frasa, kita masih harus nyebutin nomor putusannya, itu yang juga bahkan sampai bisa 1 menit sendiri gitu loh buat nyebutin status quo-nya aja, atau bahkan untuk nyebutin data aja kadang udah memakan waktu. Itu dalam artian bersandar dalam tanda kutip ya. Bersandar itu kayak kita berusaha untuk ngebanyak-banyakin argumentasi itu dengan riset. Padahal juri itu juga butuh pikiran kita sebenarnya. Makanya itu kenapa aku bilang debat hukum, jangan berarti ketika kita udah di debat hukum, terus kita kayak cuman menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan. Iya, aku paham pasal 27 itu menjelaskan tentang ini, tapi mau kamu apa sih nyebutin kamu pasal 27? Buat apa kamu nyebutin pasal 27? Itu penting. Walaupun kita juga udah debat hukum, cuman memang kalau debat hukum itu totally kita harus memperkuat semua intisari dari argumentasi kita itu dengan fakta, dengan status quo yang ada, kayak gitu. Terus kalau misalkan debat non hukum, karakter utama dari debat non hukum itu adalah logika dan rasionalisasi. Ketika aku ikut debat non hukum itu, honestly aku nggak pernah nyipin argumentasi sih sebenarnya. Jadi memang rata-rata itu kalau misalkan debat non hukum itu dia sistemnya sudden motion. Dan bahkan menurut aku ya, aku pernah ikut tuh di Penogoro, Undip. Di Penogoro itu debat non hukumnya menurut aku debat yang paling ideal, karena dia itu nggak ada sama sekali mosi yang dia itu dari hasil riset. Jadi benar-benar kita itu membangun argumentasi ya waktu di sana gitu. Jadi benar-benar mereka itu mengutamakan dari logika kita dan bagaimana kita bisa mencari celah dari argumentasi itu dengan pikiran kita, dengan rasionalisasi kita. Dan menurut aku ya, kelemahan dari mahasiswa hukum ketika kita udah terlena dengan debat hukum, kita itu karena sering bersandar sama hasil riset, jadinya kayak kita ngerasa dengan adanya peraturan undang-undangan, kita udah ngerasa kayak ini udah cukup kok argumentasi kita, padahal belum. Sama sekali di sana itu argumentasi kita itu banyak, itu cuman karena dari hasil riset yang kita lakuin gitu. Padahal sama sekali kita belum berusaha untuk merasionalisasikan dari hasil riset kita. Jadi kayak outputnya itu adalah argumentasi kita tuh kayak ada tapi tiada gitu katanya ya. Ada tapi tiada, jadi gantung. Ya aku paham kamu maunya itu presiden mau dikasih pemidanaan juga biar setara. Tapi kayak gimana sih setara yang kamu maksud kayak gitu. Jadi makanya itu kenapa kalau udah jadi debaters, jangan cuma ngandelin Google, jangan cuma ngandelin riset. Percaya atau tidak, sebenarnya apa ya? Kadang orang tuh terlalu euforia untuk kita tuh riset aja sampai kita tuh banyak banget argumentasi, akhirnya banyak banget argumentasi yang dia itu jadi nggak selesai gitu, jadi kayak gantung. Makanya kalau misalkan kita dikasih waktu 7 menit, 2 argumentasi tapi tuntas, itu nggak masalah. Yang penting juri itu tahu ini loh yang dimau sama pembicara ini. Itu kita harus ngasih tahu. Dan
Kalau misalkan kita udah punya argumentasi, jangan pernah kita itu menyebutkan argumentasi itu kayak langsung keseluruhannya. Sebutin aja dulu maunya kamu apa di argumentasi yang pertama, kamu tegesin argumentasi kami yang pertama adalah bla 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 bla. Dan berangkat dari argumentasi yang pertama seperti ini bla 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 bla. Jadi kayak dia itu dari intisari terus penjelasan, intisari terus penjelasan. Biar apa? Biar rapi waktu kita ngomong, biar juri tuh tahu gitu intinya apa. Karena kadang gini, sering banget waktu aku itu udah approach ke judges, dia itu selalu ngerasa kayak kita belum ngomong tentang ini gitu. Padahal kita udah ngomong kan. Loh, tadi udah Pak saya ngomong tentang ini. Tadi udah Pak saya ngomong tentang ini. Ya tapi kamu nggak ngasih penekanan gitu, sama aja. Juri itu ibarat gini loh. Kalau misalnya kita udah jadi debaters ya, kita harus menganggap kalau kita itu adalah orang yang paling pintar. Kita harus menganggap juri itu adalah orang yang nggak tahu apa-apa. Dan kita di sana terjun itu untuk memberitahu mereka. Kayak gitu. Biar apa? Biar nantinya itu ketika kita udah ngerasa kayak gitu, kita nggak bakalan insecure gitu loh. Waduh jurinya ini prof-prof. Waduh jurinya ini debaters. Waduh susah. Jangan. Jadi kalau misalnya kita udah terjun di kompetisi perdebatan, anggap aja juri itu sebagai orang yang lagi kita kasih tahu. Ini loh juri, tahu nggak? Aku tuh tadi tuh habis riset kayak gini loh. Jadi tuh latar belakang dari Mosi itu kayak gini loh. Dan itu kenapa? Karena latar belakang dari ini, aku tuh ngerasa itu penting banget buat ini tuh disetujuin. Karena apa sih? Ini loh urgensinya juri. Kayak gini loh juri, aku maunya juri kayak gitu. Jadi kasih tahu aja juri, kayak kita ngasih tahu anak kita kayak gitu, anak kita deh kita kayak gitu ya. Jadi kayak kita tuh lagi mengajari mereka, itu nggak ada masalah. Jadi kita anggap aja juri itu nggak tahu apa-apa. Dan biasanya itu ya, kalau misalkan juri itu juga kadang percaya atau tidak, dia itu walaupun nggak 100% pasti punya impact tersendiri terhadap satu penilaian. Kalau misalkan jurinya itu adalah akademisi, kita itu pasti nggak akan jauh-jauh dari pemberlakuan kebijakan benar atau salah. Jadi kayak ya itu tadi, kita harus tahu sih karakter jurinya itu maunya apa dulu, dia akademisi kah atau debaters kah. Kalau dia akademisi, kalau jurinya akademisi, dia pasti nggak akan jauh-jauh dari riset, nggak akan jauh-jauh dari peraturan undang-undangan, kebijakan. Jadi walaupun kita mau berusaha seideal mungkin, kita mau menaruh logika kita, ya tetap kita sebagai debaters ya namanya juga kita lagi ikut lomba, ya kita harus menyesuaikan dengan karakter gitu loh. Jadi aku tuh kalau misalkan udah lomba, aku tuh pasti nggak akan bosan buat nanya jurinya siapa, ada CV-nya nggak. Dan di debat non hukum tuh paling sering banget buat ngasih tahu CV juri, itu penting. CV juri itu buat kita tahu bagaimana lapangan itu seperti apa, bagaimana maunya juri itu nanti. Kalau dia tuh jurinya debaters, oh ya udah aman, berarti kalian masih bisa pakai mekanisme yang tadi aku kasih, trik-trik yang aku kasih. Tapi kalau misalkan kalian mau bertemu dengan juri yang dari akademisi, kayak profesor, guru, atau mungkin dia dosen, ya kita harus mengikuti bagaimana argumentasi kita bakalan full dengan perundang-undangan, data, teori, pendapat ahli, pasti nggak akan jauh-jauh dari itu. Jadi tetap harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan sih. Kayak gitu, moderator, atau mungkin ada yang tanya lagi, sembari jalan. Buat teman-teman silahkan diketik aja di room chat yang mau bertanya. Dan di room chat juga udah saya taruh ada link untuk absensi, bisa diisi sekalian. Kalau mau tanya, ada kawan. Kalau mau tanya debat non hukum, nggak apa-apa, bebas kok, bebas. Silahkan untuk ya teman-teman yang mau bertanya. Kayak teman-teman mungkin ada yang mau bertanya sama Kak Ana, silahkan. Itu di kolom chat ada yang nanya, moderator. Untuk Ardayomi, silahkan yang mau tanya ke Kak Ana. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi Kak, saya mau bertanya sedikit tentang cara research tentang mosinya. Kakak
banyak mengambil materi itu dari membaca buku, dan bagaimana sih kebiasaan membaca buku kakak sehingga referensi kita itu lebih banyak? Itu saja kak. Ini aku mau jujur ya, aku bukan orang yang suka membaca buku, serius. Jadi aku tuh kalau belajar itu aku selalu otodidak dari internet sih. Jadi aku tuh lebih kayak ke follow up tentang kasus-kasus yang lagi hangat dibicarakan kayak gitu. Karena gini, kalau misalkan buku itu kan kayak dia tuh sebagai data penguat kita waktu kita ngucapin argumentasi kan. Misalkan kayak kita lagi butuh teori, baru kita buka buku gitu. Tapi bukan berarti ini harus ditiru ya. Aku menyarankan sekali kalian buat tetap baca buku, karena aku sebagai orang yang nggak baca buku kadang juga masih ngerasa gelagapan gitu. Jadi kalau mau tanya tentang tips sih, kalau tips untuk bagaimana kita bisa rajin membaca buku, itu lebih ke menyesuaikan dengan pribadi masing-masing ya, karena kadang orang itu punya mood tersendiri untuk bagaimana dia bisa nyaman gitu loh dengan cara belajarnya. Karena aku tuh orang yang bukan tipikal suka kayak membaca terlalu lama kayak gitu, jadi aku mencari celah dengan kelemahan aku itu dengan aku berusaha memanfaatkan hal-hal yang relate dengan kehidupan pribadi aku itu menjadi hal yang bermanfaat. Contoh Instagram itu aku berusaha untuk follow orang-orang yang bisa ngasih aku positive vibes, bisa inspire aku, bisa motivate aku. Jadi dengan hal-hal yang kayak gitu aku jadi bisa, oh iya ya aku harus kayak gini nih. Nah aku tuh lebih ke kayak gitu sih. Jadi kalau yang sampai baca buku terus sampai berhari-hari gitu, aku nggak punya buku, aku nggak ada buku di rumah, serius, aku nggak pernah baca buku. Jadi selama ini kalaupun aku mau ngikutin kayak model United Nations atau International Conference, itu aku lebih ke baca-baca website ya, website internasional atau jurnal internasional. Jadi kalau misalkan sampai kalau buku itu kan dia kayak cuman hanya memuat tentang satu topik ya. Nah sementara aku tuh orang yang tipenya tuh bosenan gitu. Jadi karena aku tahu tipenya itu bosenan, aku berusaha untuk mencari bahan bacaan yang dia itu memuat tentang berbagai banyak hal, dan harapan aku dengan aku membaca bacaan itu aku bisa up berbagai macam isu-isu bukan hanya nasional tapi juga internasional. Jadi intinya itu kalau mau tanya tentang tips rajin membaca buku, lebih kepada ini sih, bukan untuk membaca bukunya ya, tapi lebih kepada metode belajarnya. Jadi kalau kalian pengen tahu metode belajar yang tepat untuk diri kalian itu seperti apa, kalian cari tahu dulu aja kelemahan kalian itu apa. Kalau kelemahan kalian itu adalah kalian bosenan, nggak suka baca yang cuman hanya memuat satu topik aja, ya kalian harus cari cara dari celah itu. Jangan juga karena kalian nggak suka baca buku terus kalian biarin aja kayak gitu, jangan. Tetap sih buku itu tetap penting ya, buku itu tetap jendela dunia. Jadi tetap harus baca buku, dan membaca juga nggak harus dari buku kayak gitu. Jadi bisa dari mana aja. Yang penting kalian bisa memanfaatkan celah dari kelemahan yang kalian miliki. Seperti itu, Arda Yomi. Iya, terima kasih Kak. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya lagi ke Kak Ana, silahkan Baik, ada Kak Melsana. Kak Melsana, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak Ana atas ilmu-ilmunya bermanfaat. Tadi saya mendengar kata-kata Kak Ana di metode belajar kakak, kalau misalnya ikut model United Nations atau International Conference, itu biasanya kan baca-baca international journal gitu Kak. Nah, mungkin boleh sharing Kak, kayak websitenya atau aplikasinya gitu Kak yang gratis untuk mempermudah baca-baca international journal. Makasih Kak. Ya. Langsung jawab ya moderator. Iya Kak, silahkan. Kalau misalkan websitenya sih, aku nggak kayak yang dari satu gitu ya. Tapi aku tuh biasanya kayak cuman dari Google aja, terus nanya website yang menyediakan jurnal internasional. Itu udah ada sih pasti. Nanti aku kasih lah. Soalnya aku tuh kalau misalkan riset, nggak pernah yang kayak cuma di website itu aja, nggak pernah. Jadi banyak sih aku website yang aku up. Nanti aku kasih lah. Kita chat pribadi ya, nanti aku kasih. Nih, apa ada passion buat ikut model United Nations? Bagus, ikut aja. Banyak itu. Sekarang lagi banyak yang virtual kan.
Jadi diikutin aja, nggak masalah. Itu kan buat pelatihan kita bicara selagi kita lagi gabut kan, daripada di pandemi ini cuma tiduran aja ikut modul Indonesia, nggak masalah. Bagus, semangat ya. Bagus banget, baru tahun 2019 sudah mau ikut MUN, keren. Silahkan teman-teman yang lain, selain kakak-kakak yang udah nanya tadi, silahkan diketik di room chat. Oke, Kak Gunawan, silahkan. Oke. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kesempatannya moderator. Mungkin pertanyaannya ini lebih ke teknik ya dalam berdebat. Kan kita tahu bahwa dari setiap daerah ini biasanya orang-orangnya itu punya kayak dialeknya tersendiri gitu, kayak gaya bahasanya, kayak misalkan orang-orang dari timur, dari Bima kan rada rada gimana gitu. Nah, gimana kira-kira caranya biar dialek daerahnya itu bisa nggak terlalu kelihatan pas lagi berdebat. Jadi bahasa yang digunain itu bisa lebih formal lagi. Karena kan sering tuh orang-orang yang mungkin dari daerah timur itu dia punya ciri khas tersendiri dari bahasanya itu loh. Mungkin itu sih Kak, bisa dijawab. Terima kasih. Silahkan Kak Ana. Singkat ya, kalau misalkan mau ngomongin tentang logat sih sebenarnya nggak terlalu dipermasalahin ya, asalkan dia bukan debat bahasa Inggris saja. Tapi debat bahasa Inggris pun walaupun kita masih ada medoknya juga nggak ada masalah, karena yang penting argumentasi kalian sih. Aku masih sering kok nemuin orang-orang yang kadang juga masih medok, dan aku pribadi juga kadang juga medok gitu loh. Jadi nggak ada masalah gitu. Ini mau kalian logatnya masih ada apa namanya lomboknya TT apa T gitu ya, pante kayak gitu nggak masalah. Yang penting argumentasi kalian itu bagus gitu, nggak ada masalah ya. Nggak apa-apa, dialeknya walaupun tetap kelihatan juga nggak ada masalah kok. Kalian bagus, kalian bisa meyakinkan juri, ya nggak ada masalah gitu. Oke, ada teman-teman lain lagi mungkin yang mau bertanya, bisa diketik di kolom chat. Silahkan. Lesti, silahkan untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Dayu. Kak, saya mau nanya, apabila pada saat kita misalnya menyampaikan sebuah argumentasi, kemudian di tengah kita menyampaikan argumentasi itu ada instruksi, misalnya kita belum selesai, terus ada instruksi, terus kalau kita tidak bisa jawab, instruksi itu apa yang harus kita lakuin gitu, kalau misalnya kita tidak bisa jawab atau kita lagi blank pada saat itu misal. Udah langsung dijawab moderator. Ya Kak, silahkan. Yang pertama tadi mempersilahkan ya. Kalau masalah mempersilahkan sih yang aku tahu kalau debat hukum ada moderatornya kan ya di tengah. Jadi nanti pasti bakal diatur. Tapi kalau debat non hukum itu semua kita, kalau misalnya kita ngerasa itu belum sampai selesai, ya jangan dipersilahkan. Dan bahkan di debat non hukum itu bukan interupsi yang jadi utama penilaian. Yang penting kita bisa menyelesaikan argumentasi, nggak ada masalah. Tapi kalau debat hukum kita masih harus mempersilahkan ya, paling tidak 1-2 lah. Tapi kalau debat non hukum kita mau menolak sepenuhnya nggak ada masalah. Terus apa tadi? Kalau kita nggak bisa jawab interupsi ya, itu trik nakal sih kalau misalkan di aku ya. Kalau misalkan kita lagi ngeblank, nggak tahu jawabannya apa, biasanya aku bakalan tanya balik ke mereka. Kalau kalian berusaha untuk mempertanyakan tentang hal seperti ini, maka kami akan berusaha lagi untuk bertanya lagi kayak gitu biasanya. Tapi nggak langsung ini ya. Tetap nggak boleh langsung bertanya langsung. Tetap aku jawab. Biasanya tetap aku jawab setahu aku. Tetap aku jawab setahu aku. Dan setelah aku jawab, aku lempar lagi pertanyaan ke mereka, biar mereka ngerasa kayak jawaban aku udah mantep, kayak gitu sih. Jadi kayak ambil, lempar lagi, kayak gitu. Jadi kayak lempar umpan lagi gitu loh ke mereka, kayak gitu.
Oke, selanjutnya ada Kak Rusdianto yang mau bertanya. Silahkan Kak Rusdianto. Baik, Kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rusdianto izin bertanya, apakah terdengar suaranya, Kak? Terdengar. Sebagai orang debat itu pasti telah menguasai emosi yang ada, baik itu dari segi pro-nya maupun kontranya. Tapi di sini apabila dalam situasi debat dalam suatu kompetisi, pada saat debatnya, apabila seseorang tersebut bukan si lupa, bukan si memang tidak tahu kalau misalnya ada satu pertanyaan tapi memang dia tidak tahu menjawabnya gitu. Bagaimana trik dari Kakak sendiri dalam menjawab pertanyaan yang benar-benar tidak tahu itu, Kak? Terima kasih. Silahkan Kak Ana dijawab pertanyaannya. Jadi kalau yang tadi tanya sama Rusdianto itu kita benar-benar nggak tahu ya, maksudnya nggak kayak yang pura-pura tahu terus kita sok-sokan jawab, jadi emang benar-benar nggak tahu kan ya, benar-benar murni nggak tahu kan? Rusdianto? Iya benar. Itu benar-benar nggak tahu murni kan, bukan kayak yang dibuat-buat gitu kan? Iya Kak, benar. Kalau misalkan benar-benar nggak tahu sih gimana ya? Karena gini, aku tuh kan kalau menurut aku ya, kalau kita itu kalau udah terjun di debat hukum, menurut aku tetap kita harus disiplin sama diri ya. Kalau misalnya kita ngerasa nggak tahu sama sekali, itu nggak boleh banget. Makanya itu kenapa aku bilang kalau kita udah terjun di debate, itu kita harus benar-benar yakin aja sama jawaban kita. Yang penting jangan nyelenteng aja. Dan biasanya itu tadi gini, tetap aku pakai trik yang tadi, tapi ya jawabnya jangan banyak-banyak. Ya sesuai aja dengan alur yang dia mau apa, kita ambil, atau mungkin kamu juga, atau bisa juga untuk mengarang bebas itu diperbolehkan. Mengarang bebas itu diperbolehkan ya. Dan lagi gini, interupsi itu kan sistemnya kayak dia itu mempertanyakan pendapat sih kalau menurut aku ya. Kalau misalkan dia udah dia mempertanyakan interupsi yang dia itu di argumentasi aku nggak ada, maka aku bakalan admit itu sebagai hal yang berbau opini. Kayak gitu. Nah, nanti memperkuatnya apa? Aku bilang aja yang nantinya akan diperkuat lebih lanjut di argumentasi yang akan kami bahas di selanjutnya. Kayak gitu. Jadi dia tetap dikasih pertanyaan aja. Nggak ada masalah gini. Kalau misalkan kita itu dijatuhin mental kita sama lawan, kita jatuhin balik aja. Itu cirinya debaters ya. Debaters itu jangan pernah mau ngalah, jangan pernah mau nyerah, jangan pernah mau dikalahin. Itu debaters. Jadi jangan pernah ngerasa kayak kita itu nggak tahu sama emosi kita. Kita harus benar-benar ngerasa kalau kita itu tahu sama emosi kita. Caranya apa itu? Kita sok-sokan aja nanya balik. Kayak gitu. Lempar aja mereka sama umpan. Kayak gitu. Apa masih ada teman-teman yang mau bertanya? Bisa diketik di kolom chat. Kalau sudah tidak ada teman-teman yang mau bertanya, mungkin Kak Ana bisa lanjutkan ke materi selanjutnya yang mau dibicarakan. Silahkan, Kak. Mau ngelanjutin materi ya? Aku sebenarnya tadi mau ini sih, mau kalian tetap itu tadi ngomong 1 menit gitu. Terus aku kasih emosi, kalian ngomong 1 menit, aku cuma pengen dengerin aja. Kayak gitu sih. Aku lebih pengen kayak gitu. Cuman kalau kalian nggak ada yang mau, karena ini juga banyak yang off cam. Jadi ya udah, aku mau jelasin tentang ini sih, imbuhan aja ya, tentang international competition ya. Kan yang aku lihat itu, yang pernah aku juga sharing dari Kak Dani, itu kan formasi masih minim sekali untuk kompetisi-kompetisi internasional ya. Dan ketika ini tuh sekarang lagi bisa juga dilaksanakan secara online, sembari juga, karena gini, debat hukum itu kan pasti masih ada intervensi dari kampus. Dalam artian pasti kalian banyak banget hambatan karena masih harus ada seleksi gitu. Nah, ketika kalian benar-benar pengen buru-buru untuk up tentang public speaking kalian, public speaking skills kalian bisa ikutin international competition yang dia itu bisa ikut secara individu. Atau mungkin bisa juga ikut lomba-lomba yang dia itu berbau public speaking. Cuma kalau di nasional itu ada nggak ya? Kalau paling juga nggak jauh-jauh dari pidato, speech. Tapi kalau kalian masih mau harus relate sama
debat, ya nggak akan jauh-jauh dari model United Nations atau international conference speakers yang pernah diadain di CV, kayak di CV aku itu. Jadi kalau misalkan kalian itu sekarang lagi kondisinya itu lagi apa ya, kayak takut gitu ya mau ikut seleksi, karena kalau udah seleksi itu kan kalian belum tentu dipilih ya, kayak masih harus ada difilter lagi, belum lagi nanti harus saingan sama senior kayak gitu kan. Jadi nggak ada masalah, mending kalian ikut model United Nations, karena sistemnya model United Nations itu nggak jauh berbeda dengan lomba debat gitu. Dan bahkan di lomba debat di model United Nations, dia itu benar-benar mengutamakan hal-hal yang relate dengan solusi. Karena gini, kalau misalkan di model United Nations itu, kita itu di sana sebagai perwakilan dari negara kita, entah mungkin sebagai diplomat kayak gitu. Dan waktu kita udah duduk di kursi, artinya kita di situ sudah bertindak sebagai perwakilan dari negara itu. Misal, saya dari diplomat dari negara Iran ya, mosinya misalkan tentang Lethal Autonomous Weapon System. Nah, bagaimana nantinya ketika aku di sana, itu aku bisa memberitahu tentang permasalahan-permasalahan dulu dari negara aku kasih tahu ini loh, hambatan-hambatan dari negara aku. Ibarat kata itu ya, kalau misalkan di debat yang normal, itu kayak ibaratnya latar belakangnya lah. Kenapa aku tuh nggak mau Lethal Autonomous Weapon System ini diterapkan. Nanti kalau misalkan dia diterapkan secara internasional, sementara aku belum ada resources yang dia itu mendukung untuk bisa melakukan Lethal Autonomous Weapon System, ya jadinya nanti negara aku bakal menjadi yang paling terbelakang dong, kayak gitu. Jadi tetap nggak jauh beda dengan lomba debat yang normal, yang debat hukum ataupun debat non hukum kayak gitu. Dan juga bahkan nanti kalau misalkan udah pembuatan draft resolution itu ibaratnya kayak kita bikin resolusi gitu loh, resolusi hidup. Nah tapi ini bedanya resolusi untuk negara ya, secara internasional. Jadi kita bikin gagasan bareng-bareng sama negara lain, udah deh, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian sekarang lagi minim banget buat dapetin informasi terkait lomba debat nasional, ataupun kalian masih belum bisa untuk tentang kegiatan-kegiatan penulisan, kalian bisa ikut model United Nations. Karena model United Nations selagi dia dilaksanakan secara online, itu biayanya pun juga masih murah gitu loh, masih 300 sampai 400. Dan itu bisa dilakukan secara online. Kalau misalkan dia offline, itu bisa 3 juta sampai 5 jutaan lebih. Nah, selagi bisa dilaksanain sekarang online, aku berharap formasi ini paling tidak ada yang udah pernah menduduki di kancah internasional. Kayak gitu. Apa ya, aku tuh sebenarnya pengen kalian banyak-banyak nanya sih. Karena apa ya, aku pengen kalian tuh kepo gitu loh sama kayak gimana sih kompetisi yang aku ikutin, kayak gimana sih lomba debat. Karena kalau misalkan nggak ditanya juga, aku jadi bingung gitu, keluhan kalian itu seperti apa. Jadi aku pengen kalian nanya sih sebenarnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin keluhan-keluhan kalian. Izin keluar, Kak, HP mau meledak. Iya. Aduh, HP-nya meledak lagi, Nak. Nah. Kak, saya mau memberikan pertanyaan, gimana? Ya, boleh. Bebas kok, bebas. Jadi saya mau nanya nih, gimana cara kita tuh membangun chemistry sama teman satu tim? Soalnya kan kalau misalnya nggak nyambung, nggak cocok gitu kan kurang serak rasanya debatnya gitu kan. Apalagi kita kalau misalnya baru masuk di lingkungan baru gitu, baru mau memulai tim, gimana caranya? Terima kasih, Kak. Kalau misalkan mau build chemistry, aku tuh biasanya lebih ke ini sih, riset bareng-bareng ya. Jadi aku lebih sering kumpul. Atau kalau misalkan memang lagi pandemi kayak gini, biasanya aku berusaha nyatuin argumentasi itu dengan aku misalkan ngadain meet lewat Zoom, Google Meet, kayak gitu. Karena gini, kalau misalkan kita mau riset masing-masing, sementara kita nggak tahu arah dari masing-masing pembicara juga susah. Cuman masalahnya gini loh, kalau misalkan debat hukum itu, kenapa aku bilang dia bukan chemistry itu nggak penting, bukan ya. Chemistry itu kan sebagai hal yang berbau opsional ketika dia butuh kenyamanan untuk menyatukan visi misi gitu ya dalam satu tim. Tapi karena debat hukum itu menurut aku dia itu punya tugas masing-masing dari segi filosofi, sosiologis dan yuridis, untuk terlalu sering kumpul, menurut aku enggak sih. Paling lebih kepada bahas aja dari aku apa, dari dia apa. Paling cuma kayak misal ada gagasan kayak gitu. Baru kalau misalkan debat non hukum itu penting banget buat dia itu kumpul. Karena kalau debat non hukum itu baik antara pembicara 1 sama pembicara 2, dia harus punya tarik
pendapat utama yang ada di masing-masing argumentasi. Baru kalau pembicara 3, dia nggak boleh mengulang argumentasi. Apalagi pembicara 3 ya, nggak boleh mengulang argumentasi, dan dia tugasnya cuma memperkuat aja, baru penting banget buat kumpul gitu loh. Makanya itu kenapa kalau misalkan debat hukum, kalau menurut aku nggak terlalu harus ini sih, menurut aku ya, chemistry itu kayak cuman pas kita di panggungnya aja gitu, menurut aku. Tapi kalau kalian mau pakai mekanisme yang berbeda, misalkan formasi mau pakai sistem yang pembicara satu tuh udah membicarakan filosofis dan yuridis juga, ya kalian tetap harus kumpul-kumpulnya ya biasanya dengan itu tadi, riset mouse itu bareng, terus berusaha untuk tetap rutin ngadain meet, walaupun online ya tetap harus kumpul. Paling tidak gini, kalau misalkan kalian itu mau pakai mekanisme yang aku kasih, kayak misalkan pembicara satu tuh membicarakan tentang filosofis, bicara 2 tentang yuridis, bicara 3 sosiologis, tetap kalian itu walaupun 1 kali 2 kali tetap harus paling tidak kumpul. Kumpul itu entah mungkin video call, atau mungkin telepon, atau mungkin nanya kesulitan mereka di riset itu apa, kayak gitu. Jadi jangan pernah bosan buat tetap nanya-nanyain sih setidaknya. Cuman memang ya lebih wajibnya kumpul itu menurut aku yang paling banyak, bukan nggak sama sekali ya, tapi paling banyak itu memang debat non hukum. Karena kalau debat non hukum itu pembagian speakernya itu udah berbeda lagi dengan debat hukum. Kalau debat non hukum itu pembicara 1 dia harus membedah tentang latar belakang. Pembicara 2 dia harus membedah tentang gagasan, baru pembicara 3 itu memperkuat pembicara 1 dan pembicara 2. Itu udah ada di sistemnya di debat non hukum dan itu ditetapkan. Tergantung sih mau pakai parliamentary system atau apa. Cuman biasanya kalau rata-rata sih parliamentary system ya. Kalau debat non hukum kayak KDMI, nah itu kan debat non hukum ya. Debat non hukum yang dia itu punya aturan sendiri yang berbeda dengan debat hukum. Apalagi pembicara 3-nya tuh nggak boleh ngulang argumentasi. Terus reply speakernya hampir sama sih. Kayak gitu, chemistry. Makasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Ada yang nanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya lagi ke Kak Ana mungkin? Lupa santai aja di sini. Aku juga sharing. Aku juga masih belajar. Aku masih semester 6 juga. Jadi ya masih sama-sama saling berbagi aja. Oke, Kak Ana mungkin bisa dilanjut karena belum ada yang memberikan pertanyaan lagi. Oh iya. Aku mau ngasih materi lagi ini sebenarnya juga bingung ya, karena debat itu kan dia pasti identik dan muter-muter di situ-situ aja ya. Kalau nggak dia membicarakan tentang cara menyusun argumentasi, pembagian tugas pembicara, cara riset, cara dia membalas instruksi, cara-cara nakal dan segala macamnya, sebenarnya sama aja. Cuman ya itu tadi sih, aku lebih kepada pengen kalian yang masih belajar, yang masih maba, yang masih imut-imut, yang tadi mau ikut MUN tuh, itu penting banget buat kalian up gitu loh, up setinggi-tingginya. Karena aku berharap banget formasi itu bisa duduk di kancah internasional, berharap banget ya. Karena aku udah merasakan potensi-potensi yang kalian miliki gitu loh. Dan harapan aku nantinya ketika kalian udah bisa paling tidak terjun 1 kali di kompetisi internasional mungkin model United Nations, itu bisa kalian jadiin ajang awal gitu, titik awal untuk kalian ikut lomba-lomba. Halo Kak Ana, apakah jaringannya ada masalah ya? Apalagi kalian sebagai mahasiswa hukum yang tabennya kalian bakalan mempelajari segala bidang kayak gitu. International competition tuh banyak banget dan itu bahkan bisa diikuti secara individual tanpa kalian harus melalui seleksi dari ini ya, dari lembaga internalnya. Itu penting buat kalian bisa, karena gini, menurut aku ya,
di aku pribadi, kita mau sebanyak-banyaknya mendengarkan materi pun kalau misalkan kita nggak ada kemauan yang tinggi juga susah. Jadi bagaimana kemudian kita start everything itu berdasarkan hal yang paling kecil gitu. Hal yang paling kecil tuh kayak gimana sih? Kayak misalkan tentang kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita bisa menjadikan hobi yang kita miliki itu sebagai hal yang bermanfaat. Contoh, misalkan ya kalian suka nulis. Kalau misalkan memang kalian suka nulis, ya udah kalian jadiin aja hobi nulis itu sebagai lomba. Terus misalkan kalian suka nyanyi, ya udah jadiin aja nyanyi sebagai lomba. Karena gini, aku walaupun juga aku di sini memberikan materi tentang debat hukum, aku tetap pengen kalian tuh up di segala macam hal gitu loh. Termasuk juga public speaking, karena public speaking are strongly not limited only to law debate gitu. Dia banyak banget kan, dan jadi banyak-banyak lah buat up tentang kompetisi-kompetisi internasional, nyari-nyari informasi, dan sering follow-follow akun-akun yang bermanfaat. Jangan follow-follow akun-akun yang cuma artis saja yang ngasih cantik dan gantengnya aja, jangan. Kecari ya dia ngasih motivasi kan, ngasih inspirasi, atau mungkin ngasih yang sudah terlalu nyaman ini hanya kita jadi terjebak gitu. Makanya jangan pernah terjebak sama zona nyaman ya. Kayak gitu. Jadi harus berusaha untuk out of limit lah, break the limit kayak gitu. Kak Ana ada pertanyaan dari Kak Oji, silahkan. Ya, silahkan. Ya, halo. Terima kasih kesempatannya. Izin bertanya. Terkait pribadi aja mungkin Kak Ana. Nah, mungkin ini kan kebanyakan peserta nih, mungkin teman-teman yang mungkin belum merasakan bagaimana rasanya debat. Ada sih beberapa yang sudah, tapi mungkin saya lihat kebanyakan yang belum. Nah, mungkin pertanyaan saya, gimana sih Kak Ana mengatur waktunya antara ikut segala lomba yang begitu banyak dengan mengatur waktu kuliahnya. Nah, mungkin itu salah satu ketakutan teman-teman nih. Mungkin takut waktu kuliahnya terganggu gara-gara mungkin karena kebanyakan ikut lomba atau makasih pertanyaannya. Ya, kalau berbicara terkait bagaimana membagi waktu ya, aku tuh karena aku orangnya selalu berusaha untuk belajar dari hal yang paling kecil. Jadi bagaimana aku menjadikan apapun yang aku ikuti itu sebagai bentuk hobi gitu loh, bentuk kesukaan aku, bentuk aku mencurahkan segala macam hal yang pengen aku luapkan gitu. Jadi biar apa? Biar aku tuh nggak ngerasain itu beban. Dan yang paling penting ini, kompetisi itu kan guru ya, guru untuk kita jadiin pengalaman gitu loh. Dan walaupun katakanlah kita udah melalui berbagai macam seleksi, kita udah membawa nama universitas, tapi kan tetap aja kita kompetisi itu ibarat kata itu realistisnya, walaupun mungkin pikiran ini mungkin terlalu kayak mendahului, tapi tetap aja menang kalah itu hal yang biasa, itu udah kalimat yang nggak akan bosen kita denger gitu loh. Karena kalau misalnya kita udah lomba, artinya kita udah terpilih, kita udah terpercaya gitu. Jadi kita nggak boleh lagi untuk we are strongly prohibited to feel that kita itu di sini tuh kayak apa ya, beban dan kita itu kayak masih punya kekurangan, jangan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ikut lomba, jadikan aja lomba itu sebagai bentuk rutinitas keseharian pribadi kita. Misalkan kayak katakanlah gini, aku tuh akumulasinya kayak gini, daripada aku main Instagram, aku selfie, aku edit, misalkan aku mau cantik-cantikan selfie di Instagram selama berjam-jam, mending aku ikut lomba yang dia tuh lebih bisa menghasilkan gitu loh, lebih produktif lagi, dan bahkan itu tuh bisa jadi titik awal aku untuk menghindari hal-hal yang nggak baik gitu. Bisa jadi titik awal aku untuk menghindari hal-hal yang aku bisa terjun ke hal-hal yang ya paling tidak diharapkan lah kayak gitu. Jadi penting banget untuk kita menjadikan apapun yang kita ikuti, bukan hanya lomba ya, apapun yang kita jalani itu sebagai suatu hal rutinitas yang bisa menjadi suatu kebiasaan. Karena kalau misalkan kita udah ikut lomba, outputnya itu bukan hanya pada saat lomba aja, tapi juga seterusnya gitu. Bagaimana kita juga bisa apply it to our daily needs gitu. Bagaimana kemudian kita bisa mengimplementasikan kita sebagai kebutuhan sehari-hari.
bukan hanya cuma kita pada saat ikut kompetisi aja, tapi bagaimana juga walaupun kita selesai ikut debat, selesai ikut nulis, kita tetap bisa menuangkan itu di hal-hal yang lain. Misal, kalau misalkan kita mau selesai ikut debat, ya udah kita harus berusaha untuk lebih up lagi itu dengan kita berusaha untuk mengomentari, mengkritik, misalkan di Instagram kita, misalkan kita berusaha untuk menganalisa suatu kasus melalui story kita, itu nggak ada masalah. Itu juga sebagai bentuk titik awal kita bagaimana kita menggunakan hal-hal yang sekecil mungkin itu sebagai hal yang produktif mungkin. Karena tanpa kita sadari, kita itu bahkan bisa main Instagram sampai berjam-jam gitu loh. Masa sih kita mau buat belajar aja susah? Kayak gitu. Jadi penting untuk memotivasi diri ya. Jadi kita ngerasa apapun itu beban. Oke, ada teman-teman yang lain lagi yang mau bertanya, silahkan. Bisa diketik di room chat. Moderator, saya minta waktu sekitar 5 menit ya. Saya mau izin dulu sebentar. Oh baik Nanti Kak, silahkan. Ya, kalau ada pertanyaan. Saya mau umumkan juga buat teman-teman, sekali lagi silahkan untuk mengisi link absensi. Tadi sudah saya kirim di room chat, sebentar akan saya kirimkan lagi. Mohon diisi ya link absensinya. Terima kasih. Siap, Bu Moderator. Halo. Halo, kawan. Halo semua. Apa kabar formasi? Gimana kabarnya, kawan? Baik, alhamdulillah. Sebelum pematerinya mulai. Alhamdulillah, baik-baik saja sejauh ini. Kapan rencana mau rapat kerja? Nanti dah ngomongin yang begitu-begituan. Fokus di debat. Harus juara satu debat konstitusi. Masa Dani sama Anggi Hamananda bisa lolos nasional? Debat MK mungkin terancam batal lagi tahun ini. Tidak apa-apa, debat online. Debat MK online kan lebih seru. Tapi pernah lebih seru. Hukum online itu pernah ngadain debat hukum, tetapi secara online penilaiannya itu voting, komentar, jumlah likers, sama ada juri yang menilai kalau nggak salah dulu, dan sistemnya itu kayak berlaut kayak penyisihan gitu, tapi bentuknya itu online. Itu hukum online dulu yang ngadain. Tapi pas finalnya itu diundang langsung sama hukum online. Tapi nggak tahu sekarang itu masih ada atau enggak. Sekarang kita lagi ikut di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Semangat. Lagi ngeriset mosi. Lagi bikin video juga. Mungkin nanti kita bisa diskusi sama kawan terkait diskusi-diskusi mosi sama tim delegasi nanti kawan. Boleh. Sebenarnya saya Februari ini kan libur semester sampai bulan Maret. Jadi masuknya itu lagi tanggal 15 Maret 2021. Dan itu kuliahnya online kan. Semua udah selesai gitu. Jadi tinggal pulang aja bulan November. Oke kawan. Semoga tinggal satu mata kuliah aja sih sebenarnya yang belum selesai. Minta aja tolong sama yang Anggi, Dani, Dias. Itu kan orang-orang yang luar biasa gitu. Dan ilmu saya juga sudah saya turunkan ke mereka semua. Tapi kalau misalnya mau langsung directly diskusi dengan saya nggak apa-apa. Karena perkembangan hukum itu kan dinamis kan. Jadi saya pun di sini juga belajar dan pemikiran hukum ternyata antara sivil dengan Anglo itu ada keterkaitan dan memperluas dinamika berpikir seseorang. Kalau misalnya kita belajar hukum sivil, kita belajar juga hukum Anglo-Saxon, lebih mantap nanti pemahaman kita untuk memahami hukum secara dasolan dan dase. Begitu. Apa kabar Dani semua? Mana Anggi, mana Dias?
Halo, Bu Moderator. Halo teman-teman, karena Kak Ananya udah balik, apa ada yang mau bertanya ke Kak Ana? Silahkan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita berikan ke Kak Ana. Kak Ana, apakah masih ada materi yang ingin disampaikan? Sebenarnya tadi udah sih ya, udah saya jelasin semua tentang konsep-konsep dasarnya. Kalau misalkan mau jelasin secara komprehensif terkait materinya langsung di musi perdebatannya sih susah ya, karena harus benar-benar latihan langsung gitu. Jadi tadi aku udah sih kalau misalkan jelasin konsep dasarnya. Jadi saya rasa cukup, tapi kalau misalkan memang mau ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Bebas kok, santai aja. Aku ini lagi free juga. Nggak, belum balik. Oke, teman-teman silahkan yang mau memberikan pertanyaan ke Kak Ana. Kak Wawan mungkin mau memberikan pertanyaan. Pertanyaan. Actually, I have an advice to all of you as debaters. Oke, please. Kalau misalnya ada kesempatan, boleh aja sih sebenarnya. Boleh ya? Iya, Kak, please. Yang saya lihat perkembangan debat hari ini dan seterusnya itu adalah kita itu dituntut untuk mengikuti pemikiran riset juri debat Mahkamah Konstitusi. Misalnya siapa yang jadi juri debat di Mahkamah Konstitusi, bagaimana cara mereka berpikir, kita harus ngikutin cara berpikir mereka. Bagaimana cara kita ngeriset, kita juga harus ngikutin cara kita ngeriset gitu loh. Dan yang saya lihat ya dari beberapa tulisan jurnal yang telah diterbitkan oleh ahli-ahli hukum yang jadi juri debat MK, misalnya contohnya yang saya suka tuh yang kenapa nggak tahu kenapa saya suka Yusril Mahfud, karena dia lebih logikal dan sistematis dalam menjelaskan sesuatu. Caranya mereka menjelaskan itu mereka selalu menempatkan pertanyaan dalam suatu teori. They are trying to put a questions in the theory. Contohnya misalnya adalah ketika kita ngomongin hal-hal yang dasar lah, kita ngomongin tentang hukuman mati untuk koruptor misalnya. Mereka mempertanyakan teori yang akan digunakan. Misalnya kita setuju karena pada dasarnya terjadi kontrak sosial. Misalnya kita mau bawa teorinya jujur resu, kontrak sosial antara masyarakat dengan negara, rakyat dengan negara, sehingga jujur resu itu berpendapat bahwa kehendak rakyat atau hak-hak rakyat itu sebagian telah diserahkan terhadap negara, sehingga boleh negara itu untuk meregulasi secara penuh kaitannya dengan hak asasi manusia. Nggak cukup kita berargumentasi seperti itu. We need to put a question on that theory. Apakah teori itu sebenarnya applicable, berlaku? Apakah betul nggak sih sebenarnya hak-hak rakyat itu setelah diserahkan kepada negara? Kalau memang betul, apa buktinya? Sedangkan dalam konstitusi mengatakan bahwasannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Apa yang membuktikan bahwa hak warga negara itu telah diserahkan kepada negara? Kan begitu frame berpikirnya. Nah, kita harus membuktikan apa yang menjadi dasar pembuktian. Misalnya tentang teori kekuasaan negara, teori pembatasan hak asasi manusia, sehingga yang melegitimasi adanya kekuasaan negara untuk membatasi hak asasi manusia. Teori banyak yang bisa dipakai untuk melegitimasi itu, untuk istilahnya membenarkan bahwasanya negara itu boleh mengatur keberadaan dari hak asasi manusia. Begitu. Kita dituntut untuk
menempatkan pertanyaan lagi, kita jawab lagi dengan teori, kita jawab lagi dengan dasar hukum. Ini untuk debat hukum ya. Sebaliknya, kalau misalnya kita berbicara tentang debat hukum, kita kan dituntut untuk berpikir teoritis dulu. Gitu. Kita dituntut untuk berpikir teoritis, nggak cukup kita hanya sekedar berpikir filosofis. Oh, kalau misalnya emosinya begini, berarti teori yang dipakai itu begini. Tetapi kita harus menggali lebih dalam, kita harus mempertanyakan lagi. Seperti yang saya jelaskan tadi. Contohnya tentang hukuman mati, teori kontrak sosial dipakai, terus apakah hak warga negara itu betul sepenuhnya diserahkan kepada negara? Ya betul misalnya. Apa buktinya? Kan kita harus membuktikan itu. Masuk misalnya teori tentang pembatasan HAM pasal 28J yang melegitimasi negara untuk membatasi hak warga negara. Kalau misalnya itu berkaitan dengan kepentingan umum. Lagi ada pertanyaan. Tetapi kan kedaulatan berada di tangan rakyat, dia bilang. Kita tanyakan lagi, apakah kedaulatan itu sepenuhnya berada di tangan rakyat? Apakah dalam demokrasi itu rakyat adalah sepenuhnya pemegang kekuasaan? Kan tidak. Ada sebagian hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban negara, itu yang diserahkan kepada negara. Lari ke teori ketertiban negara, apakah teori ketertiban negara itu sepenuhnya diserahkan kepada rakyat? Atau diserahkan kepada negara secara sepenuhnya? Itu kan perdebatan-perdebatan yang harus dijawab, baru nanti debatnya bakalan seru. Sebaliknya misalnya kalau dari tim kontra, enggak. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Apa yang membuktikan bahwa kedaulatan itu tetap berada di tangan rakyat? Sehingga melahirkan hak asasi manusia. Ya kan? Hal-hal yang filosofis yang seperti itu yang dielaborasi, ditanyakan, dielaborasi. Sama satu lagi saya berikan contoh, misalnya tentang otonomi daerah. Katakanlah kita mau bicara tentang, kita mau ngasih daerah itu untuk minjem uang misalnya. Dalam teori kan kita berbicara tentang, ini mohon maaf ya semester 1. Teori pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan-urusan yang dibagi di situ. Ada urusan absolut, kongruen, dan seterusnya. Pertanyaannya kan kalau misalnya kita mau bicara tentang ngasih wewenang kepada daerah untuk minjem, untuk ngutang ke luar negeri, kita mau pakai teori tentang apa ya? Ya udah kita mau pakai teori tentang persetujuan misalnya, delegasi. Atau kita minta persetujuan dari pusat dulu, baru misalnya daerah itu bisa minjam ke luar negeri misalnya. Pertanyaannya adalah, apakah dalam negara kesatuan, apakah dalam negara kesatuan, urusan absolut itu tetap menjadi urusan absolut dan tidak bisa dipindah ke daerah? Atau misalnya bisa ditoleransi? Kan begitu. Jadi nanti kita akan melihat prakteknya di negara lain. Bagaimana praktik pembagian kekuasaan, bagaimana praktik otonomi daerah, bolehkah berlaku seperti itu? Itu kita dituntut untuk menempatkan, banyak sebenarnya contohnya. Pertanyaan dalam suatu teori. Ada banyak sekali teori, ada teori hukum pembangunan, sociological jurisprudence, Sachito Raharjo, progresif misalnya. Itu juga sebenarnya sangat berkaitan sekali. Masih hidup semuanya nih, masih bernapas. Ya, Kak. Saya. Gitu. Lastly, if I have a chance to tell you guys, back to first topic misalnya tentang menempatkan pertanyaan dalam satu teori.
Tadi kan kalau misalnya ngomongin tentang hukuman mati, oke, kita berbicara tentang kontrak sosial. Kalau kita misalnya setuju bahwa kontrak sosial itu ada penyerahan hak dari rakyat kepada negara, maknanya akan ada bantahan misalnya ketika kita ngomongin tentang hak asasi manusia yang sifatnya nggak bisa dibagi, nggak bisa dipisahkan. Berarti kan Kak Wawan, mohon maaf memotong karena udah semakin sore, takutnya nanti keburu maghrib. Mohon maaf Kak, terima kasih atas saran-sarannya. Kak Ana, terima kasih juga sudah mengisi acara kelas debat hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan sebagai penutup Kak Ana sebelum kita selesai. Terima kasih. Iya, tadi harapan aku dengan konsep-konsep dasar yang udah aku kasih, terutama buat mahasiswa-mahasiswa baru, terus ketika kalian juga pengen ikut international competition, aku harapnya dengan adanya ini itu nggak cuma selesai di sini gitu loh, tapi ada output yang nantinya bakalan lebih lagi daripada ini gitu. Aku berharapnya kalian bisa explore diri kalian bukan hanya di debat hukum, tetapi juga apapun yang relate dengan public speaking, karena selagi ini masih online, nggak ada hambatan dana, nggak ada hambatan geografis, nggak ada hambatan apapun, aku pengen kalian tetap bisa semangat untuk terus mengeksplor diri, karena UNRAM itu udah berjaya di mana-mana, dan aku percaya banget dengan potensi anak-anak formasi gitu. Dengan berbagai sharing yang udah pernah aku tahu tentang anak-anak formasi, aku nggak doubt gitu dengan potensi kalian, pasti kalian tuh bisa untuk bersaing dengan banyak univ-univ di sana. Karena percaya atau tidak, ketika kalian udah terjun langsung, itu udah nggak ada lagi persoalan alma mater gitu loh. Semuanya ketika udah kita kompetisi, itu semuanya sama. Ketika kita udah terjun, itu semuanya sama. Ketika dulunya waktu lomba offline itu hambatan kalian adalah pengajuan dana, maka sekarang online pun itu harusnya jadi ajang kalian untuk bisa membalas itu semua. Ketika hambatannya itu adalah kalian nggak bisa ngajuin dana ke fakultas, dana ke univ, dan ketika udah bisa dilaksanakan secara online, aku harap kalian bisa lebih lagi untuk bisa ikut lomba gitu, karena hambatannya udah nggak ada lagi. Kayak gitu. Semangat ya. Kasih. Terima kasih banyak buat Kak Ana udah ngisi kelas debat hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman tadi yang udah berpartisipasi, bertanya. Untuk Kak Wawan juga tadi sudah menambahkan saran. Terima kasih banyak. Sekali lagi diingatkan buat teman-teman sebelum live mungkin bisa mengisi absensi dulu ya, yang tadi belum mengisi absensi. Absensinya ada di room chat, silahkan. Moderator ada sesi foto nggak? Oh baik, sebelum kita menutup kita adakan sesi foto dulu ya. Silahkan untuk semuanya mungkin bisa menyalakan kameranya. Silahkan dinyalakan kameranya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya di kelas debat. Terima kasih untuk Kak Ana yang sudah mengisi. Dengan ini saya tutup acara kelas debatnya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sore. Terima kasih semuanya.